sebuah advertising agency. Bentuknya itu sama sekali nggak CV konvensional, jadi saya sesuaikan gitu. Bentuknya adalah PowerPoint presentation, gimana itu lebih cerita gimana saya hari ini gitu. Gitu. So ya dalam satu sisi mesti sesuai gitu dengan posisi apa yang kita apply. Tapi juga selalu nggak ada salahnya kita memberikan lebih ya. Misalnya kalau yang diminta adalah cuman CV, surat, melampirkan surat cover letter, alangkah baiknya gitu. Oke, dan mungkin Mas Rahman, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga bisa terjawab ya. Oke, sekarang sudah ada penelpon berikutnya. Siapa? Halo. 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 Ya. Ya, dengan siapa? Amirullah, Mbak. Maaf, siapa? Amirullah. Oke, Bapak Amirullah di mana? Dari Bintaro ini. Dari Bintaro, silakan dengan pertanyaan Anda. Mau tanya, apakah aman nggak ngisi biodata di media online? Terus banyak ciri-cirinya, gimana memilih dan mencari pekerja yang dapat dipertanggungjawabkan gitu? Oke, baik Bapak. Terima kasih dengan pertanyaan Anda dan mungkin bisa kita langsung jawab saja, Mas Adi. Pertanyaan bisa diulang? Jadi apakah aman ketika kita di media online dan bagaimana caranya dapat kerja di sana begitu? Ya. Pak Amirullah, saya rasa lagi-lagi aman kalau Pak Amirullah rewind sedikit 10 menit sebelumnya kita ngomong tentang obviously berhati-hati ya. Tentu hal pertama lagi-lagi kita mesti percaya sama website yang kita pakai ini, situs-situs lamaran kerja banyak. Obviously pakai yang sejauh yang kita percaya aja gitu. Kalau mereka punya nama, semua orang pakai situs-situs ini, kenapa enggak gitu. So bagaimana kita bisa yakin ketika apakah ini adalah perusahaan yang tepat dan mungkin bisa dilihat apakah kita bisa percaya mengenai profil dari company tersebut, kita membaca atau bagaimana, atau kita langsung datang ke sana gitu begitu. Ya, datang obviously adalah bukan cuma keputusan kita sebagai kandidat ya, tapi juga yang manggil gitu. Tapi sebelumnya nggak ada salahnya lagi-lagi kita melakukan pencarian atau research yang cukup ya. Obviously kalau perusahaan memang cukup perusahaan memadai dan bisa dipercaya gitu, mungkin mereka punya cukup informasi juga di web gitu. Sebaliknya kalau perusahaan-perusahaan ini kurang bisa dipercaya atau orang pernah dibohongin sama mereka, mungkin ada orang lain ya yang pernah nulis sesuatu yang buruk tentang mereka. Jadi baik, terima kasih. Dan terakhir kita ingin tahu akhirnya bagaimana sih cara melamar pekerjaan via online yang baik agar kita benar-benar bisa yakin, dan apa saja hal terpenting yang ada di dalam CV kita ketika melalui media online? Ya, so tips nomor 1 mungkin luangkan waktunya ya. Banyak orang, lagi-lagi saya lihat ribuan resume gitu. Menurut saya banyak orang yang cuman lampirin CV doang. Buat saya ini nggak nunjukin keinginan yang kuat untuk bekerja ya. Kedua, mesti jelas. Jadi lamar posisi apa dan apa yang kandidat ini bisa berikan gitu, yang sesuai dengan yang diperlukan untuk posisi ini. Walau ketiga, lagi-lagi nggak ada salahnya kita tunjukin sedikit inisiatif ya, entah nulis sesuatu kalau ini ada hubungannya sama posisinya, ada hubungannya sama menulis, atau kayak Mbak Yas mungkin lampirin portfolio gitu atau apa. Baik, terima kasih, perbincangan sangat menarik sekali, tapi kita harus pamit dulu. Dan pemirsa, itu tadi bisa kita lihat ya, sebenarnya tidak sulit dan Anda semuanya bisa melakukan melalui media online. Tidak ada yang bisa tidak dilakukan. Ketika Anda memiliki waktu luang, Anda bisa langsung saja searching atau bagaimana caranya Anda bisa meluangkan waktu membuat CV atau membuat cover letter, lampirkan segala hal tentang pribadi Anda, mengenai semua yang pernah Anda lakukan, pengalaman Anda, agar perusahaan tersebut bisa mengetahui bahwa Anda benar-benar memiliki kualifikasi yang baik ketika Anda ingin melamar di tempat tersebut. Akhir kata, Yasiri Syarifah mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Udah, silakan.